What's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like you ain't gotta say it when you. Jadi kali ini ya di belakang sini ada anak-anak kuantum yang aktif, cerdas, luar biasa. Kali ini kita membahas masalah apa? Pengawasan. Kita membahas masalah pengawasan dalam manajemen. Ya, jadi nanti mereka akan bercerita pengawasan itu seperti apa sih? Ya, skip. Kita jangan menggunakan bahasa yang terlalu baku karena tidak semua orang mengerti. Oke, sekarang kita dihadapkan dengan orang-orang yang intelektual. Misal contoh nanti kalian diundang atau apa itu berdiskusi, ada masyarakat kan, ada semua masyarakat paham kan dengan kata-kata yang terlalu baku seperti di teori. Dalam tenaga kerja atau saya sebagai pemimpin suatu perusahaan, saya akan mengawasi tenaga kerja saya atau tim saya untuk mencapai suatu target tujuan perusahaan. Dan apabila terjadi suatu kesalahan di suatu perusahaan tersebut, saya akan sebagai pemimpin akan mengevaluasi tenaga kerja tersebut. Mengevaluasi itu sendiri seperti contohnya kita memberitahukan apa yang terjadi kesalahan di situ, mengawasi tadi seperti itulah evaluasi sendiri, seperti memperbaiki apa yang salah di sistem itu. Sudah? Sudah. Tepuk tangan. Saya sih gini Pak, saya kebetulan sebelumnya sudah pernah bekerja sebagai mandor jangkos atau mandor kompos di lahan. Contoh dari saya pengawasan itu, saya kan di lahan itu memiliki 2 SPK dan SPK itu memiliki beberapa karyawan. Nah, di dalam SPK itu grogi saya. Di dalam SPK itu mereka itu dibagi di beberapa lahan, tempatnya itu nggak jadi satu. Nah, terus di situ juga namanya kompos itu grogi saya, Pak. Oh, grogi. Lebih grogi kamu di berhadapan dengan bos kamu atau dengan dosen? Dengan dosen sih kalau lebih grogi. Salah. Dengan bos dong. Kalau bos di lahan itu beda Pak. Bos-bosan. Iya, kayak ya hukum rimba gitulah. Hukum rimba. Oh, berarti kamu harus Taruh dulu. Bahasanya itu nggak harus yang formal, kalau sama dosen itu harus yang bangetnya sopan gitu. Jadi pemahaman saya mengenai pengawasan adalah misalnya saya sebagai owner restoran dan memiliki para karyawan. Amin. Kita gini ya, kita bila ada satu memberikan ini, kita amin dulu ya di pembukaan ya. Siapa tahu kan memang jadi ya. Oke. Tadi kan saya punya restoran sebagai owner restoran dan memiliki para karyawan. Jadi saya pengen bulan ini tuh peningkatan penjualannya meningkat dari bulan sebelumnya. Jadi saya memberitahukan kepada karyawan kinerjanya dengan cara baik seperti ini dan mengawasi mereka. Tetapi misalnya pada bulan ini tadi hasilnya nihil, sepi pengunjung, bisa jadi karena pelayanan yang kurang maksimal atau makanan yang hanya itu saja. Jadi saya sebagai owner memberi solusi kepada karyawan harus meningkatkan layanan konsumen serta membuat menu-menu baru agar pengunjung tidak bosan. Jadi selanjutnya menurut saya itu pengawasan sama sekaligus evaluasi. Contoh yang pernah saya alami aja Pak. Kan saya dulu SMA itu kan ikut kayak kegiatan OSIS lah gitu. Nah jadi kalau misalnya setelah kegiatan OSIS itu ada
kegiatan kami gitu Pak. Jadi setelah kegiatan pasti ada evaluasi. Ya. Nah, tapi di sini saya sebagai anggota, jadi saya menceritakan tentang ketuanya. Nah, ketuanya itu kan sebelum kegiatan pastinya sudah diatur rencananya kegiatannya seperti ini atau panitianya siapa aja, terus apa yang harus dilakukan. Nah, jadi ketuanya ini tidak kerja langsung gitu Pak, tapi menyuruh timnya. Jadi saat kegiatan itu berlangsung tuh ketuanya ini pasti mengawasi atau memantau ini timnya bekerja sesuai dengan apa yang diarahkan atau belum. Jadi misalnya ada masukan ataupun ada kesalahan dari anak buahnya ini, maka dilakukan setelah kegiatan itu evaluasi. Jadi evaluasi itu mungkin ketuanya itu memastikan lagi apa yang kurang dari kegiatan sebelumnya. Mungkin di kasus kami dulu sering terjadi misalnya ada yang temannya yang lain bekerja sedangkan dia itu kayak kurang ikut bekerja gitu Pak. Jadi dilakukan evaluasi. Jadi di evaluasi itu ketuanya itu yang pertama memberitahu kesalahannya, terus sesuai target atau belum. Ya. Kemudian setelah memberikan nasihat mungkin ada sedikit hukuman mungkin marah-marah atau apapun itu. Jadi evaluasi di sini kayak memberikan arahan ataupun solusi kepada anak buahnya itu supaya bekerja itu supaya selanjutnya tidak diulangi lagi. Jadi setelah mengawasi dilakukan evaluasi atau memastikan kembali apa yang kurang dari kegiatan atau apa yang kurang dia lakukan. Oke, tepuk tangan dong. Pelajaran apa yang kalian dapat pada hari ini? Nah, jadi kami hari ini bersama Pak Repri belajar tentang pengantar manajemen, yaitu tentang pengawasan dalam manajemen. Misalnya contoh dari pengawasan dalam manajemen itu seperti apa. Nah, contoh-contohnya itu sudah kami kemukakan pendapatnya masing-masing dari para siswa. Salah satu contohnya adalah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita tadi, pada hakikatnya bos itu akan melakukan pengevaluasian terhadap karyawannya atau bawahannya, sehingga dalam sebuah perusahaan itu akan sesuai target kita masing-masing. One, don't hit